Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wandrel yang Garwitama. Saya dari kelas MK 53 dengan NIM 184021143. Nah, di sini saya akan mereview guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang berjudul Peran IT dalam Manajemen Persediaan. Nah, kalian pada penasaran kan seperti bagaimana sih peranan IT itu dalam manajemen persediaan? Yuk, kita simak videonya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu desain atau perancangan sistem. Dalam desain atau perancangan sistem ini terdapat 4 peran yang sangat berperan penting dalam desain atau perancangan sistem ini. Yang pertama yaitu mengelola pengguna atau administrator. Yang kedua sales, yang ketiga kasir, dan yang keempat manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari administrator dulu ya. Nah, di sini administrator atau sering disebut dengan admin yang memiliki fungsi mengatur hard access, yaitu dapat menentukan siapa saja yang bisa masuk ke dalam sistem atau pengguna dengan memberikan kode masuk. Nah, di sini prosedurnya dapat dilihat pada use case diagram seperti yang saya tampilkan pada layar HP Anda. Di situ ada terdapat menu login. Terus selanjutnya masukkan username, selanjutnya masukkan password. Terus muncul hard access. Dari hard access itu terdapat suatu laporan. Yang kedua, kita masuk dalam sales. Nah, sales ini fungsinya dalam sistem adalah mengelola data pembelian barang, kemudian barang tersebut akan dikategorikan seperti produk makanan, pakaian atau lain sebagainya. Nah, di sini sales juga dapat menentukan ukuran barang yang diterima beserta detail dari deskripsi barang tersebut. Semua informasi itu akan diinput ke dalam aplikasi. Seperti sales menginput kategori barang, mengukur barang, mendetail sedetail mungkin barang tersebut, dan yang terakhir mengelola data pembelian. Yang ketiga, kasir. Fungsi kasir dalam sistem ini ialah melakukan proses transaksi penjualan pada saat pelanggan membeli barang. Maka kasir akan menginput barang yang terjual, jumlah barang, kemudian melakukan transaksi pembayaran. Semua barang yang memiliki kode akan ditentukan oleh sales, sehingga kasir hanya menginput kode, kemudian secara otomatis akan muncul harganya pada layar komputernya. Nah, di sini contohnya sebagai kasir, yaitu dia memasukkan menu login, menginput barang yang terjual, menjumlahkan barang yang terjual, melakukan transaksi pembayaran, melihat transaksi, dan melihat daftar barang. Dan yang terakhir ialah manajer. Fungsi manajer dalam sistem ini sangat kompleks karena manajer merupakan representasi dari pemilik. Manajer dalam hal ini dapat mengelola dan memantau semua data pembelian barang dan data penjualan barang. Informasi ini bisa dibutuhkan oleh manajer baik per hari, per bulan, dan per tahun. Manajer dapat melihat informasi stok barang yang tidak laku dan dapat mengambil suatu keputusan. Membahas desain aplikasi. Setelah kita membahas desain atau perancangan sistem, selanjutnya kita akan membahas desain aplikasi, di mana di desain aplikasi ini terdapat 5 hal atau 5 langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu login, yang kedua mengelola pengguna, yang ketiga sales, dan yang keempat kasir, dan yang kelima manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu login. Mengenai menu login, semua aktor yang terlibat dalam sistem ini harus memiliki hak akses untuk masuk ke dalam aplikasi. Hak akses tersebut diatur oleh sang administrator, seperti pada gambar menu login tersebut. Yang kedua, mengelola pengguna. Menu untuk administrator dalam mengelola hard access. Administrator juga dapat mengelola pengeluaran. Dalam hal ini adalah
pengaturan untuk printer yang siap digunakan atau kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, sales. Aplikasi dari sisi sales ini hanya dapat mengelola data pembelian barang, yaitu menginput jenis barang dan detail barang untuk kebutuhan informasi stok barang dan informasi untuk kasir. Dan yang keempat, kasir. Aplikasi dari sisi kasir sangat berperan utama untuk melakukan transaksi penjualan barang. Kasir harus menginput kode barang yang terjual sesuai dengan jenis barang yang diinput sales. Informasi dari kasir ini juga akan menginformasikan ke manajer sebagai suatu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, manajer. Menu manajer atau pemilik ini lebih kompleks dari menu-menu yang lainnya karena berperan dalam suatu pengambilan keputusan dalam seluruh aktivitas. Menu manajer dapat melihat semua aktivitas di semua cabang. Manajer dapat melihat laporan harian, bulanan, dan tahunan. Manajer juga dapat melihat stok barang. Selanjutnya, setelah kita mereview seperti bagaimana peranan IT dalam manajemen persediaan, ada hal-hal yang dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem yang dibuat berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, sistem dari aplikasi yang dihasilkan dapat membantu pemilik toko atau perusahaan dalam memantau penjualan dan stok cawan-cawannya. Dan yang terakhir ialah aplikasi